Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Ini kelasnya Pak Bambang Pramujati sudah hadir di sini ya? Hadir, Pak. Iya, Pak. Ya. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas soal mengenai desain root locus, sketsa root locus yang latihan buat kuis 3 hari Rabu besok ya. Soal hari Rabu nanti kita kuis 3 materi sama sketsa root locus. Oke. Silakan mungkin langsung saja ya, yang kemarin mengerjakan nomor 1, 2, 3. Silakan yang maju duluan siapa nanti dapat poin tambahan ya. Saya boleh coba nomor 1, Pak. Silakan Muhammad Fauzan Alfitra. Baik, Pak. Ya, apakah layar saya sudah terlihat, Pak? Sudah. Ya, jadi soalnya ada sistem seperti ini, kemudian yang ditanyakan adalah berapa nilai K dan A sehingga sistemnya memiliki nilai persen overshoot kurang dari 5, kemudian syarat kedua yaitu ketika diberi referensi unit step input, maka steady state error-nya bernilai 0 gitu, Pak. Kemudian langkah pertama yaitu dijadikan satu sistemnya, saya beri nama GHS, kemudian didapatkan persamaan seperti berikut. Kemudian untuk steady state error-nya, ketika S mendekati 0, SRS per 1 plus GHS nilainya sama dengan 0. Nah, di sini. Ya, karena unit step input saling cancel di sini 1 per, kemudian limitnya jadi yang bawah saja. Kemudian didapatkan nilai ini, sehingga didapatkan hasil bahwa A sama dengan min setengah K. Kemudian juga didapatkan nilai omega N, yaitu 2AK plus 1. Omega N kuadrat, sorry. Nah, kemudian syarat kedua yaitu mengenai persen overshoot. Di sini kita bisa dapatkan nilai zeta, nilai zeta dari persen overshoot. Nah, ini persamaannya persamaan persen overshoot tapi dibalik hasilnya seperti ini persamaannya. Kemudian saya dapatkan bahwa nilai zeta-nya 0,6901. Nah, mencari zeta dan omega n ini fungsinya nanti untuk mencari bahwa 2 zeta omega n kan sama dengan koefisien S ini. 2 zeta omega n S untuk second order system time response, bahwa besarnya adalah 2K plus A. Sehingga di sini didapatkan persamaan kedua yaitu ini perkaliannya. Nah, ini saya lupa untuk menyelesaikan bahwa sebenarnya ada persamaan ini yang A sama dengan min setengah K, dan juga ada persamaan ini sehingga A dan K-nya sebenarnya bisa ditemukan. Saya lupa tidak menginputnya di sini. Saya dapatkan nilai A itu minus 0,3385 dengan nilai K 0,677 begitu, Pak. Ketemunya 0, berapa tadi? Ya, untuk nilai A-nya minus 0,3385, kemudian K-nya 0,677. Ya. Kemudian tadi persamaan pertama kan mencari error steady state-nya ya. Ya. Limit S mendekati 0, ES mendekati 0. Nah, ini persamaan untuk yang pertama tadi yang ES-nya. Ya. Sampai persamaan ketemunya berapa itu? Ditemukan ini, Pak. Ya, ini untuk menghasilkan 0 kan pembilangnya harus 0. Jadi 2AK plus 1 sama dengan 0. 2AK plus 1 per 2AK plus 1 min plus itu A atau 4 itu? Yang persamaan sama dengan ES. Oh, yang A, Pak, ini, Pak. Mohon maaf, tulisan saya jelek. A. Beda dengan jawaban saya.
Balik lagi ke atas untuk persamaan GSHS-nya. Ya, jadi itu awalnya masih seperti itu ya, berarti kita harus menjadikan satu dulu ya, menjadi satu sistem, itu masih non-unity feedback. Jadi kita cari dulu closed loop function-nya, di situ S plus A dibagi S kuadrat plus 2K plus A S plus 2AK plus 1. Oke, ini sudah sampai sini sudah benar. Ya. Kemudian ESS sama dengan limit, coba di situ. S internal S RS1 dibagi GSHS ya. Ya. Oke, ini sepertinya ada yang step yang miss ya. Balik ke atas lagi. Ini kan kamu menjadikan sebuah closed transfer function ya. Ya, RS YS ini GHS ya, bisa jadi namanya closed transfer function ya. Sedangkan untuk persamaan dari ESS itu apakah ini limit internal GS atau PS? Closed transfer function atau open loop transfer function? harusnya ini close loop sih, Pak. Mohon maaf, saya juga masih belajar. Mungkin ada teman yang lainnya Ya, yang mungkin ada mungkin yang mau jawabannya koreksi. beda. Ada yang beda jawabannya. Ini balik lagi sedikit untuk mencari ESS kemarin ya, untuk steady state. Ini. Jadi GS itu adalah harusnya dia masih open loop transfer function ya, di mana dengan unity feedback system seharusnya. Jadi ini kamu berikan annotate, kamu setting annotate-nya. Sudah ya, sudah di share annotate di atas. Bentar, saya bingung gimana nih. Di atas ada menu gimana ya? Di bawah di pojok ya, share. More di more, kemudian Oh share ya, annotation-nya. nah sudah Pak ini. Ya. Oke. Jadi bentuk ini jangan bergeser, ini bentuk yang masih blok diagramnya yang di sini. Nah, ini bentuknya diubah bukan ke bentuk ini, tetapi ke bentuk yang seperti ini. Ini GS ekivalen ya, GE. Jadi seperti ini. Ini yang unity feedback. Oke. Yang kita pakai adalah yang ini G ekivalen ini ketika sudah unity feedback. Jadi ini kalau dihitung ini kan berarti sudah closed transfer function ya. Nah, kita pecah lagi supaya kalau kemarin ada gimana caranya kemarin biar ini misalkan kan bisa aja di ada plus 1, ada minus 1 ya, sebenarnya bisa seperti itu ya. Nah, kemudian yang ini di close loop-kan ya, ditambah dengan plus 1 ya, di plus 1 kan di sini. Nah, baru digabung dengan ini, jadi ini digabung, ini jadi close loop transfer function-nya. Jadi yang dipakai adalah G ekivalen yang ini untuk mencari ESS yang nilai yang ini.
bukan, ini kan kalau ini sudah jadi CLTF ya, closed loop transfer function. Oke. Jadi makanya jawaban saya sedikit berbeda ya di sini, karena Alfie itu pakainya ini closed loop transfer function di sini ya. Iya. Langsung kamu pakai di sini bersama nih, ESS sama dengan S kali RS ini adalah input dibagi 1 plus GHS-nya. Padahal di sini adalah harusnya G ekivalennya. Ada mungkin yang punya jawaban menggunakan cara yang ini tadi. Jadi buat dulu, ini GS-nya menjadi G ekivalen. Ini kan ada GS ya, ini adalah GS. Ini adalah G, sorry, HS. Ada yang punya jawaban berbeda? Masa semuanya sama semua? Masternya Alvito semua ini? Enggak, Pak. Bukan saya. Silakan kalau ada berbeda. Oke. Terima kasih Alvito sudah mencoba sharing jawabannya ya. Tidak Oke, masalah, Pak. mumpung belum ujian nanti kita bisa benerin sekarang ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya izin stop begitu. Terima Ya, kasih. silakan nih yang punya jawaban berbeda ditunggu. Satu lagi, kalau nggak ada satu lagi nggak saya share jawabannya ini yang benar. Ya mungkin saya Pak coba menjawab. Ya silakan Galang. Baik. Ini Pak sudah terlihat Pak jawaban. Sudah. Mungkin tapi saya cara saya tadi yang untuk mengerjakan ini nggak seperti yang petunjuknya Bapak tadi, tapi perbedaannya di sini saya kan nyari transfer function-nya dulu. Habis itu pakai rumus ini Pak. Error kan sama dengan yang inputannya dikurangi Y-nya yang outputannya. Di mana outputannya itu kan sama dengan transfer function-nya dikali R. Iya, kali R. Terus ES habis kali itu RS. Oke. ya dipecah gini, kan ketemu fungsi ES-nya ini. Habis itu dimasukkan ke rumus yang ini. ESS sama dengan limit S mendekati 0, S dikali ES. Ya. Habis itu didapat persamaan K-nya ini. A-1 dibagi 2A. Oke. Yang selebihnya itu sama seperti Vito tadi. Jadi untuk batas dari zeta-nya itu ini ketemunya. Zeta-nya itu kan harus lebih dari 0,691. Di sini saya pakainya misalnya 0,7 kan lebih. Terus habis itu saya masukkan ke persamaan ini. Akhirnya ketemu jawaban akhirnya itu A-nya ketemu 1,36848, terus K-nya itu ketemunya 0,13403 untuk zeta sama dengan 0,7. Seperti itu. Ya. Ya. Jadi ya benar. Ini soalnya benar ya. Mau pakai 0,7 atau 0,691 pas juga bisa ya. Jadi di situ kan lebih besar atau sama dengan 0,69 ya. Dimintanya lebih besar atau sama dengan, ada sama dengannya? Kalau menurut saya kok nggak ada sama dengannya ya Pak. Soalnya kan persen overshoot-nya itu ya harus less than. Ya, berarti batasnya adalah 0,69, bisa 0,695 atau berapa ya, atau 0,7. Ini Galang menggunakan 0,7. Oke, kemudian dicoba dimasukin ke dalam persamaan, ketemu nilai K 0,13463, kemudian nilai A-nya 0,13. Oke, persamaannya tadi untuk ESS-nya dua AK plus 1 minus A dibagi 2 AK plus 1. Iya.
Oke, sudah tepat sampai sini sudah benar. Jadi metodenya bisa caranya Galang ini ya, bisa seperti ini, atau dari blok diagram tadi ya, dari blok diagram tadi dibuat menjadi unity feedback, di mana GS atau G equivalent kita bisa ambil dalam persamaan ESS sama dengan limit S mendekati 0, SGS ya. Jadi kalau ini SGS itu sama ES itu sama dengan GS sebenarnya kalau di sini. Kalau kita dengan persamaannya Gilang di sini, ini persamaan yang awal dulu ya, di blok diagram dulu ya. Oke, jadi ES ini adalah error ya, sama dengan RS minus YS, kemudian sama dengan RS minus TS dikali RS, di mana TS ini adalah closed function. Kalau kita lihat dari gambar, saya minta di annotate lagi, Galang. Di share annotate-nya ya, biar saya bisa coret-coret. Iya, sudah Pak, sudah saya Sudah? enable. Oke. Jadi kan tadi kalau Alfi tadi sudah mencari sampai seperti ini ya bentuknya. Ini ada TS, ini ada inputannya, ada RS, ini ada YS. Nah, kemudian padahal yang diminta adalah masih dalam bentuk seperti ini. Nah, ini adalah GS. Nah, ini GS kalau misalkan di sini ada ES itu di sini ya. ES kalau misalkan sistemnya kita anggap GS-nya 1, jadi kita cari ES-nya. Nah, di sini ES-nya ini yang ini sama sebenarnya, ekuivalen dengan GS ketika kita masukkan ke dalam persamaan error district ini. Oke, jadi bisa menggunakan caranya Galang ya untuk mencari error state-nya. Ada pertanyaan? Jadi untuk mencari ES, TS, GS dan sebagainya kita bisa ya dilihatnya nih ya, dibaca-baca lagi lebih detail lagi supaya nanti bisa menggunakan formula yang benar ya. Oke. Terima kasih Galang kalau tidak ada pertanyaan. Jadi ini jawabannya Galang yang tepat, yang benar ya. Kamu pakai nanti untuk batas zetanya ini penting ada ini. Kemudian ada yang ES ini benar persamaan sampai sini. Nah, ini harus benar di saat memilih persamaan apakah kita menggunakan ES atau menggunakan GS. Ya Pak, baik Pak. Ini saya stop share ya Pak. Ya, terima kasih Galang. Oke. Ada pertanyaan mungkin dari sini? Oke. Jadi saya review lagi sedikit tentang error steady state ya.
Jadi halang tadi dari sini ya, kita bisa ambil dari sini sebenarnya. Misalkan tadi kita ketemu TS, jadi yang dicari oleh Alfie tadi adalah TS di sini ya. Ini bentuk awalnya. Kalau kita ketemu TS, berarti bentuk basicnya jadi seperti ini. Sedangkan kita cari itu untuk mencari error adalah limit S mencapai 0, ES ini. Nah, di mana ES ini kita bisa dekati juga untuk mencari ES, ini sama dengan RS dikurangi GS ya, dari sini kan GS. Nah, kalau misalkan kita ambil, makanya di sini kan ES dibagi RS sama 1 dibagi 1 plus K. ESS ini adalah ya error ini RS-nya pindah ke sini ya, dikali dengan 1 di sini. ES kita mencari error itu adalah mencari error di sini, nilai errornya. Oke. Nah, di mana error steady state ini equal dengan RS dibagi 1 plus GS. Ini untuk step input. Ini untuk semuanya ya, untuk semuanya. Kalau kita berikan step input, berikan super S, sehingga error steady state sama dengan limit S mencapai 0, 1 dibagi 1 plus limit GS, atau 1 dibagi KP. Jadi, yang ini harus kita, ini GS. Kita kalau misalkan kita gunakan persamaan ini kita gunakan GS. Tapi kalau kita gunakan ES, ya berarti kita langsung limit error menjadi hingga ES. Oke, itu mungkin yang pertama ya, soal nomor pertama. Kemudian soal nomor 2 atau 3, silakan. Siapa yang mau share hasil kerjaannya, nomor 2 atau 3? Ada yang mau share? Nggak ada yang mau share? Nomor 2 atau 3? Saya mau coba, Pak. Fahri ya, silakan Fahri. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Oke. Untuk yang diketahui dari soal yaitu persamaan dari GS yaitu K per S pangkat N dikali dengan S tambah A. Nah, dari problem yang diminta dari soal yaitu temukan nilai N, K, dan A dengan spesifikasi bahwa 10% overshoot dan nilai dari KV adalah 100. Yang pertama itu adalah kita tentukan dulu dari KV, yaitu limit S menuju 0, S GS. GS-nya sudah kita ketahui bahwa K dibagi dengan S pangkat N, S plus A. Sebenarnya tidak ada alasan spesifik kenapa saya mengambil nilai N sama dengan 1, Pak. Jadi cuma mengira-ngira bahwa kalau misal S-nya, N-nya sama dengan 1, berarti sistemnya itu ordernya orde 1. Seperti itu saja, Pak. Nah, dari nilai N sama dengan 1, jadi didapatkan nilai dari limit menuju K per, karena N-nya sama dengan 1, berarti S di sini sama dengan 0, 1, A, N di sini sama dengan 1, S1. Sehingga didapatkan nilai dari K sama dengan 100 A. Diketahui bahwa persen dari overshoot-nya adalah 10%, berarti 0,1. Berarti epsilon berpangkat minus zeta dikali pi per akar 1 dikurang
zeta kuadrat dapatkan ln dari 0,1 itu minus 2,3 karena di sini juga minus dan sini minus, jadi ini plus. Didapatkan nilai zetanya itu sebesar 0,588. Nah, selanjutnya mencari nilai dari closed loop atau transfer function dari closed loop-nya. Ini sebenarnya GS, saya tulis GS ulang, tapi fungsi transfer dapatkan nilai dari fungsinya yaitu K per S kuadrat ditambah AS ditambah K. Karena ini sudah masuk ke karakteristik fungsi, jadi dapatkan nilai dari 2 zeta omega n sama dengan A. Dapatkan nilai dari omega n kuadrat sama dengan K di sini, berarti omega n sama dengan akar K, disubstitusi ke persamaan di awal, sehingga didapatkan nilai dari K-nya adalah 10,8 dan A-nya 0,108. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Ya. Oke. Ini menggunakan, tadi pertanyaannya adalah cari yang diberikan di feedback system ya, K dibagi S pangkat N dibagi S plus A. Kemudian cari nilai of N ya, dan K kemudian A untuk mendapat spesifik bahwa 10% overshoot dan KV 100. Ya. Oke, kamu tentukan N-nya bagaimana kok? 1. Ya tadi Pak, saya cuma kira-kira agar sistemnya itu ordin 1. Kenapa kok harus ordernya 1? Biar KV-nya ada nilainya, bukan Pak? Kalau Ya, order ada 1. biar nilai KV ada nilainya, sebuah value ya, kita sebuah finite value pada nilai KV, maka tipenya harus tipe 1 ya, jadi sisa 1. Oke, kemudian itu maka N-nya adalah 1, kemudian limit S mendekati 0, K dibagi S, oke ini K sama dengan 100A, kemudian kita juga bisa mencari zeta dari persen overshoot ya, ketemu zetanya 0,588, kemudian closed loop itu simbolnya benar GS atau TS? TS Pak, tadi buru-buru. Ya, TS ya, jadi dikoreksi untuk closed loop function itu biasanya disimbolkan dengan TS, sama dengan K dibagi S kuadrat plus AS plus K, itu karakteristik equation-nya ya, S kuadrat plus AS plus K. Kemudian dimasukkan ke dalam sistem itu ya, 2 zeta omega N sama dengan A. Berarti omega N sama dengan akar K. Iya Omega Pak, N omega kuadrat N. sama dengan akar K. Iya Pak. Oke. Kemudian ketemu nilainya, A-nya berapa, K-nya berapa? K-nya tadi 10,8. Oke, ada tanggapan dari teman yang lainnya? Jawabannya apakah sudah benar atau belum? Atau ada pertanyaan mungkin? Kok bisa seperti ini? Mungkin iya Pak, sepertinya kok salah hitung yang di bawah. Ya, sedikit pas substitusinya ada kesalahan kehitung kayaknya punyanya apa tadi ini? Fahri ya, Fahri. Ya punyanya dia itu harusnya akar K itu sama dengan 117,6. Itu kan di situ tiba-tiba K-nya sama dengan 10,8. Dari yang 2 zeta omega N sama dengan A itu kan bisa dilengkapi dulu ya, itu 2 dikali 0,588
omega n sama dengan A. Berarti kan omega n sama dengan A dibagi sekian ya. Nah ini 1,176 omega n. Ini sudah benar ya, sama dengan A. 1,176 akar K sama dengan K dibagi 10. K dibagi akar K sama dengan 117,6. Oh ya Pak, ada yang salah Pak. Ya, Harusnya dikuadratkan Pak yang nilai 117,6 itu. ya. K-nya harusnya berapa? Oh, punya Galang berapa? 139, Punya saya ini, Pak. 71 sekitar itu. Iya, 13978. Ya. Jadi sekitar 13.000 ya harusnya ya. Nilai K-nya 13.000, kemudian nilai A-nya dibagi 10 ya. Dibagi 100 ya. Kalau K-nya ketemu tinggal dibagi 100 itu ya, K dibagi 100. Oke. Ya itu koreksinya di sini tinggal terakhir aja pas proses perhitungan substitusi. Kalau di awal sudah benar, tinggal di akhir ini ada salah hitung. Tapi kalau misalkan seperti ini ya bisa dapat 80% lah kalau saya nilai. Kalau tinggal akhirnya saja. Ada pertanyaan mungkin dari teman yang lainnya atau kelas Pak Pramu, silakan loh kalau ada tanya ya. Masih bingung dan sebagainya. Halo Pak, Silakan itu. saya masih belum paham Pak yang itu kenapa N harus 1 Pak. Oke. Kenapa N-nya harus 1 ya? Iya Pak. Coba dilihat soalnya lagi ya. Oke, jadi di sini spesifikasi yang diperlukan adalah dia punya 10% overshoot dan nilai KV sama dengan 100. Kalau kalian lihat tabel, sebentar. Bisa di stop share screen ya, saya ganti saya screen ya. Oke. Jadi bisa kamu lihat di tabel resume tentang steady state error. Yang ini ya. Sudah kelihatan share screen saya? Sudah Pak. Oke. Nah, jadi tadi kan diminta ada nilai KV sebuah konstan, KV sama dengan 100. Kalau misalkan tipe 0, ini KV sama dengan 0. Kalau tipe 1, KV sama dengan sebuah konstan atau nilainya. Kemudian kalau tipe 2, KV sama dengan tak hingga. Jadi, N-nya itu harus, atau sistem tadi harus tipe 1 ya. Dimana, kan tadi kan S pangkat N, soalnya tadi soalnya adalah K dibagi S pangkat N dikali S plus A. Nah, berarti kan untuk menjadikan tipe ini biar tipe 1, tinggal kita S-nya pangkat 1 ya, biar tipe 1 ya. Seperti itu. Jadi kita lihat nilai spesifikasinya diperlukan bahwa nilai apa tadi? Untuk KV-nya adalah harga sebuah 100 nilai KV-nya. Dari situ ya. Kenapa harus 1 N-nya? Oke, baik. Makasih Pak. Ya.
Oke, kemudian ada pertanyaan lagi mengenai nomor 2? Kalau tidak ada, bisa lanjut ke nomor 3 ya. Tiga yang ini ya. Jadi ada sebuah unity feedback system, nilai GS sama dengan sekian. Kemudian diminta sketch basic root locusnya, kemudian determine breakaway dan break in point, kemudian sketch how the gain would vary. Jadi menggambarkan variasi gain di titik antara open loop pulse dan zeros-nya ya. Kemudian jika J omega aksis melewati titik S sama dengan 0,1, berapakah nilai gain K pada titik ini? Siapa yang mau sharing soal yang terakhir? Silakan. Satu lagi. Sebelum maghrib atau maghrib berkumandang. Tidak ada yang mau sharing hasilnya? Atau saya sudah siap, saya anggap sudah siap kuis buat besok hari Rabu. Agak juga nggak susah ya, nomor 3 ini bisa semua. Saya anggap bisa semua ya, atau perlu dibahas? Perlu dibahas, Pak. Siapa yang sharing duluan, nanti kalau ada yang salah atau kurang benar bisa saya koreksi. Perasaan yang sering sharing Pak Hari, kalau nggak Pak Hari Galang, kalau nggak Galang Alvito. Yang lainnya mana ini? Yang dapat nilai cuma bertiga aja berarti ini. Silakan. Bimo Satrio. Saya belum mencoba, Pak. Belum mencoba. Oke, nomor 3. Galang sudah mencoba? Iya Pak, mungkin bisa Pak saya. Ya. Ini Pak, sudah terlihat. Sudah. Jadi yang nomor 3 itu diketahui fungsi GS-nya itu sama dengan ini, K dikali S-1, S-2 dibagi S dikali S plus 1, terus HS-nya itu sama dengan 1. Unity feedback system. Kemudian kalau dari persamaan yang GS ini kan diketahui pulse-nya itu, pulse 1-nya kan sama dengan 0. Ini dari sini sama dengan 0, terus pulse 2-nya itu sama dengan minus 1 dari sini. Terus 0,1-nya itu sama dengan 1, 0,2-nya sama dengan 2 dari sini. Kemudian yang pertama itu disuruh membuat sketsa root locusnya. Jadi setelah kemarin saya masukkan ke MATLAB, sketsanya itu kurang lebih seperti ini. Terus disuruh menandai titik di mana yang K-nya itu sama dengan 0 dan tak terhingga. Jadi K-nya sama dengan 0 itu di pulse-nya, untuk K tak terhingga itu di 0-nya. Kemudian yang kedua, yang B disuruh menentukan breakaway dan break-in point. Jadi saya menggunakan persamaan ini, sigma dikali 1 per sigma dikali 1 per sigma min ZI sama dengan sigma 1 per sigma dikurangi PI.
Jadi yang Z ini dimasukkan poles 1 sama poles 2-nya. Bukan, 01 sama 02-nya, yang untuk P ini dimasukkan poles 1, poles 2-nya ini. Kemudian persamaan ini tinggal disederhanakan. Jadinya ketemu sigma 1-nya sama dengan minus 0,366, sigma 2-nya sama dengan 1,366. Jadi yang menjadi breakaway point itu yang di sini. Yang di sini ini kurang lebih minus 0,366 ini. Kemudian yang menjadi break in itu yang di sini, antara 1 dan 2, berarti nilainya itu 1,366. Kemudian yang C disuruh menentukan itu di antara 2 poles sama 2 zero itu variasi nilai K-nya itu seperti apa. Jadi untuk mencari nilai K yang ada di sini, kan kalau di poles kan nilai K-nya 0, yang ini kan 0. Jadi untuk menentukan variasi di sininya itu saya mencari nilai K yang di titik ini, di titik breakaway. Jadi dicari dulu L1 sampai L4-nya, kemudian menggunakan rumus ini. K sama dengan L1 kali L2 dibagi L3 kali L4, jadi ketemu K-nya itu ini. Jadi untuk di antara 2 poles ini nilai K-nya itu bervariasi dari 0 sampai 0,0178. Kemudian dari ini di antara 2 zero, ini saya mencari nilai K di break-in point ini. Jadi caranya sama seperti tadi, dicari L1 sampai L4-nya, kemudian dimasukkan rumus yang ini. Ketemu nilai K-nya itu, di sini kan kalau di zeros kan nilai K-nya itu tak terhingga, berarti yang di break-in-nya ini nilainya kan karena 13,93, berarti K-nya itu bervariasi dari 13,93 sampai tak terhingga. Kemudian kalau yang D ini pertanyaannya jika root locusnya itu memotong sumbu imajiner di 0,71, itu berapa nilai K-nya gitu. Jadi sketsanya itu seperti ini. Jadi ini root locusnya ini memotong di 0,71 sini. Jadi untuk mencari nilai K-nya terlebih dahulu dicari L1, L2, L3, L4-nya. Jadi jarak dari poles ini ke titik ini 0,71, terus dari poles yang kedua ini ke 0,71, demikian juga dengan zerosnya. Kemudian di sini akhirnya ketemu L1 sampai L4-nya menggunakan rumus segitiga biasa. Kemudian di sini jawabannya diketahui nilai K-nya itu 0,335. Terus kemudian jawaban-jawaban ini kemarin saya cek di MATLAB sudah sama Pak, seperti itu. Rumus K sama dengan L1 kali L2 dibagi L3 kali L4 tuh rumus apa itu? Halo? Itu rumus yang itu Pak, sepermagnitud kan sebenarnya. Ya. Jadi iya, saya langsungkan aja gitu Pak. Itu adalah kemarin untuk mencari gain ya. Mencari gain kita bisa menggunakan magnitude criterion ya. Di mana panjang-panjang pulse ya, pulse dibagi dengan panjang total zeronya ya. Ya. Jadi dalam sketching untuk locus kita bisa mencari nilai gain dengan menghitung panjang setiap vektor dari pulse dan zero, kemudian nilai panjang itu kita bagikan. Di situ kan panjang vektor yang dari pulse kita bagi total ya, total panjang vektor yang dari pulse, pole-nya, kemudian dibagi dengan panjang vektor yang dari zero-zeronya. Seperti itu. Oke, saya kira ini sudah benar semuanya dikerjakan oleh Galang. Ini yang C, ini Galang mengerjakan sampai detail hitung-hitungannya. Makanya diminta di sini sketsanya saja. Kalau sketsa praktisnya saya buat sumbu X-nya itu adalah pole dan sumbu Y-nya itu adalah gain. Gimana kira-kira gambarnya, Galang? Atau ada yang mengerjakan seperti itu? Jadi sumbu X-nya itu adalah sumbu realnya, sumbu Y-nya itu adalah nilai dari gain-nya atau nilai dari K-nya.
Oh iya Pak, berarti kalau begitu, kalau yang di antara dua poles ini bentuknya itu seperti ini Pak, parabola yang menghadap ke bawah, yang ada Ya. titik maksimumnya. Mm-mm. Yang zero itu kebalikannya. Ya. Jadi sebenarnya yang diminta di sini hanya sketsa seperti itu saja. Nggak perlu dihitung detail seperti ini. Ini kan kemarin juga sudah saya jelaskan juga ya distribusi gain antara poles, antara dua buah pole dan antara dua buah zero ya. Bisa seperti itu. Kalau misalkan Gilang Dalang sudah hitung detailnya ya itu sudah tidak masalah, tidak benar. Tapi kalau misalkan yang diminta ini kalau misalkan sketsa sederhana ya kita buat seperti itu saja. Jadi sumbu y-nya itu adalah gain-nya, sumbu x-nya adalah sumbu real-nya, nilai. Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lainnya sampai sini? Bisa kamu urat-urat lagi gimana gambar itu tadi kalau kita gambarkan distribusi gain-nya dengan ya teman-temannya juga paham. Ya, seperti itu ya. Tapi harusnya itu yang kanan itu agak naik ya, soalnya tadi kan nilainya agak jauh itu. Yang kiri kan maksimalnya hanya 0,17 ya, 0,017. Sedangkan yang kanan tuh titik terendah kan 13 ya. Naik. Oke. Ya sudah benar, Galang. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lainnya? Mungkin belum mengerti atau belum terlalu paham. Oke. Kalau sudah cukup paham semuanya, saya kira saya bisa cukupkan sekian ya. Untuk hari ini silahkan dipelajari lagi, atau kalau mau tanya dengan saya, tanya ke Galang, atau tanya ke Fauzan, atau ke Fahri, atau ke yang bisa, silahkan ke teman-temannya. Jangan tanya pas waktu ujian. Ya, kalau misalkan ya walaupun ini online ya, bisa mungkin kalian bisa jujur dengan kerjaan kalian sendiri. Silakan dipelajari lagi. Saya sudah berikan contoh-contoh soalnya. Insya Allah hari Rabu nanti disiapkan ya, tolong disiapkan untuk kuis 3 semua kelas ya, kecuali kalau kemarin kalau kayaknya kelasnya Pak Nur nggak ada kuis 3. Kelas Bu Latifah, kelas saya, dan kelas Pak Pramu, Pak Unggul ada kuis 3. Silakan pelajari. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Untuk Rabu nanti kalian kuis, silakan langsung dibuka classroom-nya. Rabu jam 1:30 ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Pak. wabarakatuh.